Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Pesta Santo Yusuf, Bapak keluarga kudus di Nazaret. Yesus di keluarga ini dididik oleh Yosef dan Maria. Saudara-saudari, pagi ini saya juga mengenalkan helm saya untuk moge motor gede. Kalau saya touring dengan motor gede, saya pun akan memakai helm yang menarik ini. Entah itu Harley Davidson, naiknya naik BMW, naik PSA, motor-motor tua, dan semuanya menikmati atau kita nikmati semua. Dengan motor tua ini atau moge motor gede ini tidak selalu tua ya, karena Harley Davidson pun masih banyak yang muda-muda usianya. Waktu itu ada sepasang bintang film yang lumayan sudah senior dan jauh dari gosip-gosip tentang perselingkuhan, yaitu siapa? Ingat? Sopyan Sopyahaan dan Widyawati. Pasangan ini juga suka touring naik Harley Davidson. Mereka dari Jakarta ke Bali boncengan sebagai pasangan suami istri yang sudah senior, tidak muda lagi. Kemudian pulang dari Bali masuk ke Jawa, Surabaya, dan kemudian masuk ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu istrinya Widyawati milih naik pesawat, kemudian berangkat naik pesawat ke Jakarta langsung pulang. Suaminya sendiri naik motor gede bersama teman-temannya. Dan ternyata apa yang terjadi? Kecelakaan terjadi di Madiun atau Nganjuk, saya lupa. Kelihatannya Madiun. Jatuh si Sopyan ini dan dia tertimpa, ketabrak motor dari belakangnya dan akhirnya meninggal dunia. Tentu Widyawati, istrinya yang sangat setia, menangis sedih. Kenapa begitu saya turun tidak mau bonceng lagi karena capek cepat ke Jakarta, kok suami saya kecelakaan, dan kemudian tidak hanya kecelakaan, meninggal dunia. Saudara-saudari yang terkasih, pasti perasaan Widyawati, saya tidak bonceng tetapi naik pesawat itu menjadikan sesuatu ini dari Surabaya ke Jakarta yang bagi dia sangat sesuatu yang menyentuh. Saat itu dia mungkin ada tanda-tanda kecewa, ada tanda-tanda capek, ada tanda-tanda sudah jenuh, maka dia memilih tidak bareng suaminya naik motor tetapi naik pesawat. Dan rupanya itu yang menyelamatkan dia, tidak masuk dalam kecelakaan, dan dia pun selamat walaupun sedih karena suami yang dicintainya sudah tiada dengan kecelakaan motor gedenya, Harley-nya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali tanda-tanda dari Tuhan yang kadang-kadang kita mengabaikannya. Tuhan itu bekerja 24 jam 7, artinya 24 jam 7 hari, 24/7 itu artinya. Dan kemudian juga Tuhan selalu memberikan sesuatu tanda-tanda warning-warning yang kadang kita tidak menangkapnya atau cuek. Selama 24 jam, walaupun kita tidur, juga Tuhan berkarya. Maka ada istilah Gusti ora sare, Gusti mboten sare, Gusti tidak tidur, Tuhan tidak tidur. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini buktinya bacaan tentang Santo Yusuf. Yusuf dan Maria itu waktu itu bertunangan. Kita bisa membayangkan tradisi orang Yahudi atau Timur Tengah pada umumnya waktu itu. Biasanya wanitanya kalau sudah mulai menstruasi awal itu sudah siap dinikahkan. Usia sekitar 15-16 tahun, bahkan kadang 13-14 kalau orang-orang Asia itu sudah mulai menstruasi.
Yang kedua, cowoknya, suaminya bisa usianya jauh lebih tua, tetapi mempunyai suatu jaminan hidup. Yusuf mempunyai peralatan tukang, dia sebagai tukang kayu, dan itu tentu saja menjadi kelompok kelas menengah, bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang kelas menengah yang mampu sebagai kelompok tukang. Maka Yusuf yang usianya saya yakin juga menurut beberapa penafsir sudah tua, tunangan dengan Maria. Dan setelah itu Maria ternyata sudah mengandung. Sementara Yusuf orang yang baik hati, yang tidak mau memalukan, membuat malu istrinya, calon istrinya itu. Maka dia mau meninggalkan dengan diam-diam. Tetapi ternyata Tuhan berkarya. Tuhan tahu rencana Yusuf. Pada saat Yusuf merencanakan mau meninggalkan Maria yang sudah mengandung, malaikat atau Tuhan sendiri memberikan warning lewat mimpi. Jangan takut kamu Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya itu, dia berasal dari Roh Kudus. Dia akan menjadi besar. Maka Yusuf pun akhirnya bangun dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan lewat mimpi tadi. Dan disitulah Yusuf mendapatkan inspirasi itu. Dan akhirnya rencana keselamatan Tuhan yang menjelma menjadi manusia lewat Yesus Kristus bisa terlaksana atas kebaikan Bunda Maria dan Yusuf sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang melupakan tanda-tanda yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kita supaya kita berbuat sesuatu. Ada seorang yang mempunyai masalah, dia agak sedikit angkuh, atau mungkin kalau bukan angkuh ya sakit hati dengan temannya yang sudah menipu dia. Maka untuk ketemu, saling ngobrol, saling memaafkan itu menjadi susah. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat orang yang susah mengampuni itu, dia melihat bagaimana seekor ayam, induk ayam itu bersama dengan anak-anaknya selalu melindungi anak-anaknya. Kemanapun dia akan melindungi anak-anaknya yang baru menetas itu. Bahkan kalau ada makanan, dia akan memanggil anak-anaknya kok sambil ceker-ceker. Dia tidak mau makan dulu beras-beras atau padi-padi atau makanan yang ada di depannya, tetapi dia memanggil anak-anaknya untuk makan, cepat segera ke sini. Dan anak-anaknya sudah tahu, dia langsung lari ke induknya dan makan besar. Karena di situ ada padi yang diberikan oleh tuannya. Maka mereka kemudian menikmati itu. Melihat bagaimana induk ayam dan anaknya yang begitu saling mencintai. Terutama induk ayam yang berkorban untuk orang lain. Dia pun mulai berpikir, Tuhan juga baik terhadap saya. Tuhan juga memberi saya segala kebutuhan saya. Sekarang Tuhan mengundang saya untuk mengampuni. Kenapa saya tidak mau? Kenapa saya menolak? Kenapa saya tidak dengan rendah hati untuk menyukakan hati Tuhan dengan mengampuni, bahkan menyapa duluan orang-orang yang pernah menyakiti hati saya? Pelan-pelan dia mulai terbuka. Dan akhirnya lewat inspirasi ayam dan induk ayam dan anaknya tadi, dia pun merasa diri semakin dikuatkan, semakin diingatkan Tuhan. Dan akhirnya menangkap pesan itu. Dan dia pun menjadi sumeleh, pasrah. Dan biar Tuhan meraja dalam hatinya dengan memaafkan, menyapa lebih dulu orang-orang yang membuat hatinya marah, jengkel. Akhirnya semua cair, semua gembira. Tuhan memberkati peristiwa itu.
kerajaan Allah hadir. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.